soal selanjutnya ialah soal nomor 20. Nah, di sini soalnya ialah grafik fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 72x kurang 9 naik pada interval. Nah, di sini dikasih tahu tipsnya bahwasanya grafik fungsi naik jika turunan pertama positif atau f aksen x lebih dari 0. Oke, berarti dari sini karena yang ditanyakan ialah grafik fungsi naik, berarti di sini dikasih tahu tipsnya bahwasanya kalau grafik fungsi naik jika turunan pertama yaitu f aksen x itu lebih dari 0 atau positif. Nah, jadinya gini. Fungsi naik yaitu turunan pertamanya lebih dari 0 atau positif. Nah, sekarang karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, berarti dari sini kita akan mencari x-nya gitu ya. Nah, inilah x-nya, gitu, antara opsi A sampai E. Oke, berarti karena di sini ada kata fungsi naik, berarti kita harus tahu dulu fungsi naik itu seperti apa dan tujuannya untuk apa, gitu ya. Nah, jadi di grafik fungsi gitu ya, ada 3 fungsi sebetulnya, yaitu fungsi naik, terus selanjutnya fungsi turun, terus yang terakhir ialah fungsi stasioner. Nah, tujuan ketiga fungsi ini untuk apa gitu ya? Nah, tujuannya untuk mempermudah kita menggambarkan grafik fungsinya atau mengetahui titik mana gitu, daerah mana yang bakal naik grafiknya atau bakal turun grafiknya atau bakal jadi stasioner. Atau kalau stasioner ini bakal puncaknya gitu ya. Jadi tujuan dari fungsi stasioner ini ialah untuk mencari titik puncak dari grafik fungsinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar dari fungsi f(x) ini, yaitu 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 72x kurang 9, yaitu di bawah ini, gitu ya. Dimana ini sumbu x dan ini sumbu y. Nah, ini tuh berarti gambarnya tuh panjang gitu ya. Dari bawah ke atas, terus ke bawah lagi, ke atas. Gitu ya. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira gini gitu ya. Nah, dimana dari sini, kalau kita lihat, ini tuh misalkan ibaratnya gunung gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau naik ke puncak gunung, berarti dari sini gitu ya, dari bawah. Berarti naik. Naik ke puncak gunung, berarti puncaknya di sini. Nah, terus kalau kita mau turun, berarti turun ke sini. Nah, terus dapat juga puncaknya di sini, tapi puncaknya disebut puncak minimum gitu ya. Terus kalau mau naik lagi, berarti lanjut ke sini. Nah, dari sini akan mempermudah kita untuk mengetahui fungsi dari sini itu apakah naik atau turun gitu ya. Jadi karena ini tuh kalau misalkan kita cari tahu kan ini bisa kita buka di aplikasi GeoGebra atau aplikasi yang mendukung gitu ya untuk membuka yang ini gitu atau mendapatkan grafik fungsinya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa membuka aplikasi GeoGebra, kalian bisa buka aplikasi Desmos gitu ya di aplikasi Play Store. Biasanya kalau di GeoGebra berarti itu di PC gitu ya. Nah, jadi kalian bisa buka aplikasi Desmos saja gitu supaya lebih gampang. Nah, jadinya
kalian misalkan buka ini untuk membuktikannya gitu ya, supaya lebih gampang gitu kalian memahami gambar dari ini, fungsi ini gitu ya. Oke. Cuma kan kalau misalkan ujian gitu ya, kan kita gak boleh megang HP atau apa gitu ya untuk mengetahui gambarnya gitu. Jadi ibaratnya kalau kita membuka aplikasi ini seperti ibaratnya kita membuka kalkulator. Jadi kalkulator itu kan hanya untuk mempermudah kita gitu kan. Nah jadinya sebetulnya kalau ujian kan nggak boleh gitu. Jadi kalau nggak boleh berarti kita harus paham dulu konsepnya gitu ya. Konsep dari fungsi naik dan fungsi turun ini. Nah, seperti aku bilang tadi, fungsi naik, turun, dan stasioner gunanya untuk mempermudah kita mengetahui apakah grafik ini tuh akan naik atau turun atau mencapai puncak gitu ya, atau stasionernya gitu ya. Dimana tadi seperti aku bilang tadi, kalau kita ikuti naik-naik ke puncak gunung, berarti ini tuh berarti fungsi naik. Nah, kita misalkan Fn gitu ya. Terus yang ini karena udah mencapai puncak, berarti ini fungsi stasioner atau Fs. Terus kalau turun ke bawah, berarti ini fungsi turun, berarti Ft. Terus yang ini, walaupun dia di bawah gitu ya, ini juga disebut dengan fungsi stasioner gitu ya. Cuman bedanya di sini, fungsi stasionernya di sini itu minimum. Nah, kalau minimum itu kan semakin kecil gitu ya, atau semakin ke bawah. Nah, jadinya ini minimum, terus yang ini maksimum. Nah, gitu. Terus dari bawah naik lagi ke atas. Nah, inilah disebut dengan Fn-nya lagi, gitu. Jadi dari sini, karena ini tuh ada batasnya gitu ya. Nah, berarti batas dari ini itu ialah batas X-nya, gitu. Nah, makanya ini ada batasnya, gitu. Oke, biar lebih membantu kalian gitu ya. Kalau fungsi fx-nya naik, berarti turunan pertama dari fungsi fx ini bakal lebih dari 0. Terus kalau fungsinya turun, berarti fungsi fx-nya yaitu turunannya bakal kurang dari 0. Sedangkan kalau fungsi stasionernya atau puncaknya nanti kita dapatkan f aksen x-nya nanti sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kalian bisa kerjakan tuh, misalkan untuk yang naik terus yang turun untuk stasioner juga. Jadi nanti bisa membantu kalian. Oh, nanti misalkan untuk stasioner berarti gampang nih untuk menentukan x puncaknya gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian buat ini 0, berarti kan nanti dapat x-nya tuh. Nah, berarti kalian dapat x puncaknya. Gitu. Dimana nanti x puncaknya nanti di sini berarti x-nya itu di sini gitu ya. Terus ada juga di sini. Jadi x puncaknya ada 2 gitu ya, karena ini turunannya itu fungsi kuadrat juga gitu ya. Gitu. Oke, berarti di sini fungsi naik, berarti turunan pertama dari fungsi fx-nya ialah lebih dari 0. Nah, kalau turunan fungsi, nah turunan. Misalkan fx sama dengan ax pangkat n gitu ya. Nah, berarti kalau turunannya berarti kita buat dfx sama dengan dax pangkat n. Artinya di sini kita menturunkan kedua ruas gitu. Makanya ini kalau kita turunkan jadinya f aksen x atau bisa juga dy gitu ya. Terus untuk yang ini berarti jadinya ini kalau kita turunkan jadinya ini itu pangkatnya nanti berkurang 1. Terus nanti pangkatnya ini kita kalikan dengan koefisien dari variabel x-nya. Jadi n dikali a berarti an dikali x pangkat n-nya berkurang 1 berarti pangkat n kurang 1. Jadi f aksen x sama dengan a kali n
kali X pangkat N kurang 1. Nah, contohnya, misalkan fx-nya sama dengan 2x pangkat 3. Nah, berarti A-nya 2, N-nya 3, terus yang ini X. Nah, berarti kita turunkan kedua ruas, berarti jadi f aksen X sama dengan yang ini berarti pangkatnya berkurang 1. Nah, terus kita kalikan dengan koefisien dari variabelnya. Berarti 2 kali 3 atau A kali N gitu ya. A kali N berarti 2 kali 3, 6. Nah, 6 kali X, terus pangkat 3 kurang 1, yaitu 2. Jadinya turunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 adalah 6x kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, biar lebih gampang, ingatnya kita kalikan ini pangkat dengan koefisien, lalu kita kurangkan dengan 1 pangkatnya. Gitu. Nah, sehingga dari sini fungsi fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 72x kurang 9. Fx-nya sama dengan tadi berapa ya? 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat. Terus kurang 72x kurang 9. Oke, di sini kita coba cek ulang. 2 min 3 min 72 min 9. Oke, udah pas gitu ya. Oke, sekarang di sini kita akan mencari turunannya. Nah, berarti turunannya berarti kita turunkan kedua ruas. Berarti ini jadi f aksen X. Terus yang ini jadinya kita turunkan berarti kita kalikan pangkat dengan koefisien, berarti 2 kali 3 itu 6, terus kali X pangkat 3 kurang 1, gitu ya, karena pangkatnya dikurang 1. Nah, berarti pangkat 2, terus dikurang, ini kita kalikan, 2 kali 3 itu 6, terus X pangkat 2 kurang 1, karena pangkatnya berkurang 1, jadi 1 gitu ya, karena 2 kurang 1, 1. Nah, karena pangkat 1 berarti gak usah kita tulis satunya gitu ya. Jadi 6x saja, terus kurang yang ini berarti pangkat 1 gitu ya, karena x ini pangkat 1, kita kalikan 72 berarti 72 kali x pangkat 1 kurang 1, yaitu 0, terus kurang yang ini, karena kita tujuannya untuk menurunkan x-nya, dan ini nggak ada x, berarti ini kita anggap 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau turunkan terhadap X, berarti bilangan yang selain X atau yang selain ada unsur variabel X-nya itu kalau diturunkan bakal jadi 0. Misalkan ini 2X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang 72X, terus ditambah 100A misalkan. Nah, walaupun di sini ada A, tetap aja ini kita turunkan terhadap X. Jadi ya kalau kita turunkan terhadap X, 100A ini kita anggap konstanta. Nah, kalau konstanta diturunkan terhadap X bakal jadi 0. Nah, makanya min 9 ini konstanta dan diturunkan bakal jadi 0. Gitu ya. Oke. Jadinya kalau kita rapihin lagi, f aksen X sama dengan yang ini berarti 6x kuadrat kurang 6x kurang yang ini berarti karena x pangkat 0 itu 1, berarti dikali 72 tetap 72. Berarti dikurang 72, gitu ya. Dimana tadi f aksen x-nya itu lebih dari 0 kalau fungsi naik. Nah, berarti ini kita buat jadi lebih dari 0, gitu ya. Nah, dimana dari sini kita coba bagi 6. Jadi kita sederhanakan gitu ya, biar gampang kita untuk memfaktorkannya. Nah, kalau dibagi 6, karena ini positif, berarti tanda pertidaksamaannya tetap gitu ya, yaitu lebih dari. Jadinya kedua ruas kita bagi langsung, jadinya x kuadrat kurang x kurang 12.
Nah, ini tetap tanda pertidaksamaannya lebih dari 0 dibagi 6 itu 0. Nah, jadinya ini kalau kita faktorkan, berarti ini X, terus ini X gitu ya. Karena ini sama-sama koefisiennya itu 1. Terus, di sini biar jadi min 1, berarti ini dikurang 4, terus ini ditambah 3. Nah, ini lebih dari 0. Nah, berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 4, atau X-nya sama dengan min 3. Nah, sekarang kita akan gambarkan. Nah, ini min 3, terus yang ini 4 gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini kita uji gitu ya X-nya. Misalkan X sama dengan 5. Substitusikan ke sini. Berarti 5 kurang 4, 1. 5 tambah 3 itu 8. 1 kali 8 itu 8. Nah, 8 itu kan lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih besar dari 0, dia jadi positif gitu ya. Nah, kalau dia positif, berarti kita tulis di sini positif. Terus nanti untuk daerah sini, misalkan kalian ambil X sama dengan 0. Nah, berarti nanti daerahnya bakal negatif gitu ya. Terus yang ini bakal jadi positif. Nah, karena yang dibutuhkan itu lebih dari 0, berarti kita ambil daerah yang ini, yaitu yang positif. Nah, berarti dari sini kita dapatkan, kalau fungsi naik, berarti X-nya itu bakal kurang dari min 3 atau X-nya itu lebih dari 4 gitu ya. Oh ya, di sini ada bulatan penuh gitu ya. Bulatan kosong. Oke, di sini ada bulatan kosong gitu ya. Nah, kalau misalkan bulatan kosong, ini tuh maksudnya karena ini itu tanda pertidaksamaannya itu tidak ada tanda sama dengan. Jadi kalau dia bulatan kosong, nanti tanda pertidaksamaannya itu lebih dari atau kurang dari. Terus nanti kalau bulatan penuh, ini tuh lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan. Nah, jadi kalau misalkan ada soal nih, misalkan lebih dari atau sama dengan, berarti nanti bulatannya bulatan penuh. Artinya angka atau nilai dari variabel X-nya itu memenuhi gitu ya. Memenuhi atau sama dengan 0 gitu, kalau disubstitusikan. Jadi misalkan kalau ini sama dengan 0 gitu ya, lebih dari atau sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3 ini masuk ke sini. Artinya kan nilai ini 0. Nah, kalau 0 berarti kan bisa juga nih sama dengan 0. Gitu. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, jadinya kita dapatkan interval untuk X naik, fungsi fx naik itu ada di X kurang 3 atau X lebih dari 4 gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat di opsinya, berarti jawaban yang tepat itu ada di opsi B gitu ya. Nah, ini itu sengaja dibalik gitu ya, biar bingung gitu ya. Tapi sebetulnya ini itu X-nya itu kurang dari min 3 atau X-nya itu lebih dari 4 gitu ya. Nah, ini itu harusnya kata atau gitu ya, bukan kata dan. Nah, ini juga kata atau. Soalnya kalau kata dan ini tuh artinya itu ada irisannya. Nah, ininya tadi kan tidak ada irisan gitu ya. Nah, jadinya ini tuh bukan kata dan gitu ya, tapi kata atau gitu ya. Jadi kalau kata atau itu tidak ada irisannya, sementara kata dan ada irisannya. Dan ada irisan, sementara kata atau tidak ada irisan, atau bisa juga disebut dengan gabungan. Nah, makanya tadi itu kita gabung gitu. Yang X kurang dari min 3 atau X-nya lebih dari 4 gitu ya. Nah, berarti jawabannya opsi B gitu. Oke.